Nah, seperti yang kalian lihat, di sini untuk page kedua, dia mulai dari ID 4, 5, dan 6 ya. Seperti yang kita contohin di awal-awal tadi. Halo guys, kembali lagi di channel Biruni Dev, channel tentang web development dan coding project. Buat kalian yang lagi belajar coding website, wajib banget subscribe channel ini, karena di channel ini kalian bisa menemukan tutorial coding website yang terupdate dan seru. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifnya biar kalian bisa akses video terbaru secara langsung. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utama. Di video ini kita akan melanjutkan belajar Strapi.js, karena kemarin ada yang nanya tentang gimana cara membuat fitur query parameter untuk search dan pagination. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini saya udah membuka halaman admin dari Strapi. Nah, langsung aja kita masuk ke dokumentasi Strapi-nya. Nah, kalian masuk ke dokumentasi Strapi, terus kalian masuk ke bagian Content API. Nah, terus kalian masuk ke bagian filter. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis filter yang harus kita ketahui. Nah, di sini ada contains. Contains ini artinya mengandung ya. Nah, jadi kita misalkan menggunakan contains di sini. Nah, misalkan contohnya di sini ya. User's first name contains John. Nah, artinya dia mencari first name yang mengandung keyword John. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa terapin di kasus kita, yaitu data products ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa data. Di sini ada 10 data ya. Nah, misalkan kita ingin mencari produk dengan title Samsung, nah kita bisa menggunakan cara yang sama seperti ini ya. Nah, jadi kita tinggal menuliskan parameter title, contains, terus keywordnya apa gitu ya. Oke, langsung aja kita coba di Postman. Nah, buat kalian yang belum punya, kalian bisa langsung menginstal Postman dan melanjutkan tutorialnya. Nah, di sini saya akan langsung menuliskan endpoint-nya. Oke. Jadi http localhost 1337 API products dengan parameter title underscore contains sama dengan, nah misalkan kita ingin mencari produk dengan keyword iPhone ya, misal seperti ini. Oke, kita send. Oke, ini ada kesalahan, kita ganti dulu, kita perbaiki ya. Oke, setelah itu kita send. Nah, di sini kita bisa lihat kita udah mendapatkan data dengan keyword iPhone ya. Nah, di sini iPhone 12 dan iPhone 11. Nah, perlu diketahui juga konteks di sini dia nggak sensitive case ya, artinya dia tidak sensitif terhadap besar kecilnya huruf. Jadi misalkan kita nulis seperti ini, kita send. Nah, jadi dia nggak ngaruh sama besar kecilnya huruf. Nah, ini cocok sekali digunakan untuk fitur search. Oke, nah misalkan kita nggak nulis apa-apa nih. Misalkan kita nulis title aja. Terus kita nulis iPhone. Kita send. Nah, dia nggak muncul apa-apa. Nah, soalnya di sini adalah strict ya, jadi dia harus sama dengan keyword yang ada di sini. Nah, jadi dia mencari products dengan title iPhone seperti ini ya. Nah, jadi dia mencari products dengan title yang mirip seperti ini. Oke, itu tadi untuk search di Strapi. Jadi kita bisa dengan mudah memanfaatkan parameter-parameter yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pagination. Nah, untuk pagination sendiri, Strapi udah memiliki dokumentasi lengkapnya. Nah, kalian bisa masuk ke bagian limit. Nah, limit ini fungsinya untuk membatasi berapa data yang akan kita tampilkan. Nah, jadi limit ini cuma menerima angka. Nah, di sini contohnya misalkan kita ingin mengambil user dengan limit 30 ya. Nah, artinya dia akan memunculkan data user sebanyak 30. Nah, limit ini kita bisa manfaatkan untuk pagination. Nah, kita coba di kasus kita untuk products. Kita buat request baru. Nah, ini kita bisa ganti limit ya. Jangan lupa pakai underscore limit, terus value-nya, misalkan kita ingin membatasi dalam satu halaman ada 3 produk. Oke, kita tulis 3 di sini, dan kita send. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 produk ya. Nah, di sini cuma ada 3 data dalam satu request ini. Nah, jadi ini parameternya udah bener ya. Nah, misalkan kita ingin mengambil data halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini, pastinya dia nggak nge-load data ini lagi dong. Nah, dia harus melompati data yang udah diambil di sini. Nah, caranya adalah menggunakan filter start.
Nah, jadi kita bisa langsung menambahkan di sini. Menambahkan di sini ya. Start. Oke, terus startnya adalah 3. Jadi dia akan melompati 3 data yang di atas ya. Oke, setelah itu kita send. Nah, seperti yang kita lihat di sini, dia mulainya dari ID 4, 5, dan 6. Oke. Nah, untuk halaman-halaman selanjutnya gimana? Nah, kita bisa langsung menambahkan 3 di sini. Berarti 6. Oke, seperti ini. Kita send. Nah, ini untuk halaman selanjutnya. Oke, untuk halaman selanjutnya lagi gimana? Kita tambahin aja 3. Karena data yang kita ambil adalah 3. Oke, kita send. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman kalau kita membuat API seperti ini akan sangat rumit dan membingungkan ya. Jadi lebih baiknya kita buat endpoint sendiri untuk pagination ini. Nah, kita bisa bikin seperti ini ya. Product/page sama dengan 2 gini, atau 3, atau 4. Nah, jadi dia akan membutuhkan parameter nanti. Parameter halamannya. Nah, untuk meng-custom routing di Strapi, kalian membutuhkan minimal pengetahuan tentang JavaScript ataupun Node.js. Nah, jadi buat kalian yang belum paham tentang Node.js ataupun JavaScript, nggak apa-apa, kalian bisa ikutin dan kalian bisa pahami cara-caranya. Oke, di sini saya udah membuka project Strapi-nya. Nah, kalian masuk ke bagian API, terus API Products, terus masuk ke Config, terus masuk ke routes.json. Nah, di routes.json ini kalian bisa menemukan routes yang udah didaftarkan ya. Nah, misalkan di sini ada products ID, terus products count, terus products find. Nah, jadi semua routing yang ada di API products ini dia tersimpan di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan satu routing lagi untuk menghandle pagination ya. Oke, langsung aja kalian bisa copy routing ini. Terus kalian taruh di bawahnya. Nah, setelah itu, ini kita bisa tambahkan page seperti ini ya. Dan parameter page. Nah, untuk parameter di JavaScript, dia menggunakan tanda seperti ini ya. Tanda titik 2. Nah, setelah itu kita bisa langsung membuat handlernya. Nah, handler ini artinya adalah controller ya. Nah, jadi kalau kalian udah familiar dengan backend, nah jadi pasti kalian udah paham dengan istilah controller. Nah, di sini kita bisa langsung mengganti handler atau controllernya. Nah, di sini kan find. Nah, kita ganti find by page. Oke. Nah, setelah itu di sini ada error. Nah, ini maksudnya kita belum membuat controller find by page ini ya. Jadi si Strapi belum mengenali controller ini. Nah, kita buat dulu di folder controller, terus products.js. Nah, di sini ada module exports, dan isinya adalah objek untuk controllernya. Dan atributnya berisi function ya. Jadi kita langsung menuliskan functionnya di sini. Oke, kita menggunakan async function find by page. Seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita akan menguji dulu routing yang udah kita buat ini ya. Nah, jadi kita bisa langsung mereturn apapun di sini ya. Bisa string, JSON, array, dan lain-lain. Nah, misalkan kita ingin mereturn string hello world, kita bisa langsung aja ketik di sini hello world, terus kita save. Jalanin servernya. Setelah itu kita bisa cek di Postman. Nah, seperti ini ya. Products page / parameternya jangan lupa. Kita send. Nah, di sini ada tanda forbidden ya. Artinya dia masih belum diizinkan untuk mengakses route ini. Jadi kita harus pergi ke role dulu untuk mengizinkan user biasa untuk mengakses routing tadi. Oke, kalian masuk ke settings, role, public, dan kalian centang find by page ini ya. Oke. Setelah itu kita save. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung coba lagi, kalian send. Nah, di sini akan muncul string hello world ya. Nah, jadi routing yang ada di sini sama controllernya udah berfungsi ya. Oke, langsung aja kita menambahkan logic di sini. Jadi kita akan membuat variabel untuk menyimpan data per page ya. Jadi berapa data yang akan diambil dalam satu halaman. Misalkan di sini konsepnya 3. Setelah itu kita akan membuat juga variabel untuk active page. Jadi halaman yang lagi aktif ya. Nah, di sini isinya adalah parameter yang kita kirim. Nah, untuk mengambil parameter di Strapi, di sini ada yang namanya konteks.
Nah, ini sama dengan request ya, kalau di Node.js atau di Express. Nah, di sini kalian bisa langsung mengakses params. Jadi, params.page. Nah, page ini adalah nama params yang kita kirim di routingnya. Setelah itu, kita bisa membuat variabel untuk menyimpan first data ya, atau data pertama yang akan diambil. Nah, kita bisa langsung membuat variabelnya first data, dan dia ini didapatkan dari data per page dikali active page dikurangi data per page. Oke. Nah, logic ini saya ambil dari web programming Unpas ya. Mungkin kalian pernah melihat tutorialnya tentang pagination. Nah, saya juga mengambilnya dari situ. Oke, setelah itu kita bisa query semua data products-nya dan memfilternya. Caranya seperti ini, const products, terus await, strapi, seperti ini, strapi, query, products, terus find. Jadi dia menggunakan controller find untuk menemukan semua produk. Nah, di sini kita bisa menerapkan query ya, dengan menerima data objek seperti ini, dan kita bisa menuliskan seperti yang ada di Postman, start, isinya adalah first data, dan limit, isinya adalah data per page. Oke. Nah, setelah itu kita bisa return products ini. Oke, kita save. Nah, kita bisa tes di Postman. Di sini. Kita send. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini untuk page kedua, dia mulai dari ID 4, 5, dan 6 ya. Seperti yang kita contohin di awal-awal tadi. Oke, kita coba untuk page ketiga. Kita send. Nah, di sini mulai datanya dari ID 7, 8, dan 9. Nah, untuk page lainnya, misal page 1, kita send. Nah, jadi ini logiknya udah bener ya. Oke, itu tadi cara membuat query parameter search dan pagination di Strapi.js. Semoga bermanfaat. Jika ada saran atau ide-ide konten lainnya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sebagai penutup, saya kasih kesempatan untuk kalian yang ingin donasi sebagai bentuk support kalian. Kalian bisa langsung donasi ke saweria.co, linknya ada di deskripsi. Donasi kalian akan digunakan untuk membayar biaya operasional seperti peralatan atau koneksi internet. Terima kasih dan sampai jumpa.